Salam, selamat sore, selamat datang di Jemaat Oret Labora. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah malam pun terang, Jumat 24 Desember 2021. Memulai ibadah ini kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 8. Hai mari berhimpun, jemaat diundang berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pada sore hari ini kita datang berhimpun di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau sembah, kita mau puji Yesus, Raja di atas segala raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari dengan segenap hati katakan, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau Tuhan kami. Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Marilah kita mengerahkan hati kita dan pikiran kita kepada Allah yang berkenan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Raja kemuliaan, Dialah penebus dan juru selamat. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Terpujilah Allah yang maha besar, sebab kasih-Nya sungguh hebat bagi kita. Kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Jemaat menyambut dari Kidung Jemaat 99, Gita Sorga Bergema. Biarlah pujian kita sore hari ini bergema di hadapan Tuhan. Kita mau memuliakan Raja Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkit
Kristus Raja yang bakal, yang di sorga disembah. Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging jika firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari sorga menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 123. Kita akan melakukan bait 1 dan bait yang kedua. Selamat datang. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan sore hari ini. Dengan penuh sukacita kita datang, dan kita mau katakan kepada Tuhan, oh Yesus, selamat datang Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan dikau kudus dan mulia. Salam Kita akan mendengarkan pembacaan nubuatan kepada yang telah ditunjuk. Silakan. Sesungguhnya kedatangan Yesus Kristus sudah lama dinubuatkan oleh nabi-nabi. Karena itu, dengarkanlah berita nubuat kedatangannya. Yesaya 11 ayat 1-2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku
seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Itulah berita nubuatan yang telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengaminkan berita nubuatan ini. Kita melakukan Kidung Jemaat 119, kita akan melakukan bait 1, 2, dan 4. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Yesus Kristus Tuhan itu namanya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, amin. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah, hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Oh, Dialah Raja semesta, Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Pembacaan berita kelahiran Yesus. Matius 1 ayat 18 sampai 25 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat menyambut dari Kidung Jemaat 125, Yesus lahir ke dunia.
Kristus lahir di dunia. Kristus sudah lahir. Puji Tuhan, haleluya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Pemasangan lilin. Dalam pemasangan lilin Natal akan diwakili oleh perwakilan. Yang pertama, perwakilan dari Komisi Koinonia. Yang kedua, perwakilan dari Komisi Marturia. Yang ketiga, perwakilan dari Komisi Diakonia. Yang keempat, perwakilan dari Komisi Kategorial. Dan yang kelima, perwakilan dari majelis, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Effendi. Dan terakhir, penekanan tombol Natal oleh Ketua BPMJ Pak Pendeta Elasar Bonde. Jemaat menyambut dari Kidung Jemaat 92 ayat 1 dan 3, Malam Kudus. Jemaat diundang berdiri. Malam Kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam Kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, balas surga menyanyikannya. Kau gembala
Jemaat Tuhan, untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang selalu bekerja dan berfirman, oleh firman-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi. Umat-Mu juga Engkau ciptakan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkenanlah Engkau menjumpai kami melalui pemberitaan firman-Mu, agar kami dikokohkan dan dituntun untuk memasuki masa depan yang baru, yang Engkau karuniakan ke dalam kehidupan kami melalui Putra Natal-Mu Yesus Kristus, yang kami sambut kelahirannya saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita pada sore hari ini boleh berjumpa dengan penuh kasih dalam penyembahan kita bersama, tepatnya dalam merayakan pohon terang pada saat ini. Nah, kini tiba saatnya kita akan membaca dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini sesuai dengan khotbah dan tema seragam Segep Sultra, terambil dari Injil Lukas pasal 2. Ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Tetapi saya akan baca sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 14, saya akan baca sampai ayat yang ke-20. Tema dari Lembaga Alkitab yaitu kelahiran Yesus. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita berkata demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan
gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua akan disebut berbahagia dalam kehidupan kita kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 10 yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema, adakah tempat bagi Yesus? Adakah tempat bagi Yesus? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mengenal ada seorang yang namanya, mungkin kita tidak pernah ketemu, tapi kita mengenal, namanya Martinus Luther, dan biasanya dipanggil Martin Luther, bukan Pak Martin Effendi ya, Martin Luther. Dia adalah seorang bapak gereja. Suatu malam Bapak Ibu saudara-saudara di sebuah keheningan, dia keluar dari rumahnya lalu berjalan-jalan di sebuah taman. Nah, ketika dia berjalan pada saat itu cuaca malam itu sangat cerah sekali dan bintang-bintang penuh di langit. Ketika dia berjalan tanpa sadar langkahnya mengarahkan dia ke sebuah taman di mana taman itu penuh dengan pohon-pohon. Dia menikmati alam dan dia melihat ke langit penuh dengan bintang. Di antara sela-sela dahan-dahan pohon itu, dia melihat kelap-kelip bintang yang sangat indah. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara pohon apa yang ada pada saat itu? Pohon itu adalah pohon cemara. Nah, keindahan itu membuat dia sangat terkagum dalam dirinya. Dan sebuah inspirasi yang timbul dalam benaknya. Saya harus membuat pohon terang. Keesokan harinya Bapak Ibu saudara-saudara dia mengambil satu pohon yang tidak terlalu besar, mungkin sebesar ini. Lalu dia menebang dan membawa ke rumahnya dan menghiasi pohon itu sangat indah. Nah, pada saat itu belum ada listrik, belum ada kedap-kedip. Jadi dia menggantikannya, memasang di setiap ujung-ujung dahan itu adalah lilin-lilin yang mungkin pernah kita rayakan 20 atau 30 tahun yang lalu. Ya, hanya pada saat itu repot ya Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita lagi khotbah begini biasanya menyala itu lilin. Kasak-kusuk orang pergi pukul pohonnya. Ya, biasa salah satu pemuda ditugaskan jaga pohon kita ya. Jangan sampai terbakar karena ada apa itu kertas yang melilit. Ya mungkin seperti itulah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Martin Luther melakukan itu dan sangat indah sekali. Nah hal yang dilakukan oleh Martin Luther ternyata orang-orang di Jerman sangat suka dan ketika mereka melihat dan mereka juga pada ikut semua. Ketika perayaan itu mereka memasang pohon-pohon cemara dan menghiasi dengan berbagai hiasan dan juga memasang lilin pada saat itu. Nah, dari peristiwa itu, orang-orang Jerman yang meninggalkan Jerman pergi merantau ke luar negeri sampai ke Amerika, mereka membawa kebiasaan itu. Mereka membuat pohon Natal, pohon terang dari pohon cemara. Dan historis
itu tersebar kemana-mana sampai di jemaat Orel menjelang malam ini. Itulah historisnya. Pohon terang Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, kalau begitu Pak Pen, haruskah pohon cemara? Sedapat mungkin kalau historisnya, sejarahnya harus. Tapi kalau kondisi daerah kita yang mungkin tidak ada pohon cemara, ya tidak apa-apa, pohon lain lah daripada kita tidak merayakan pohon terang, ya. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa negara, ya, para petani-petani mereka membudidayakan pohon cemara. Mereka menanam pohon cemara, lalu mengekspor ke seluruh dunia. Pohon cemara itu seperti yang ada di depan kita. Coba lihat di bawah tulisannya, biasanya made in Taiwan, made in Japan, made in Chinese. Ya, jadi hebat mereka punya petani. Mereka menanam di sana, tapi tumbuhnya ada di Orel pada saat ini. Kita merayakan pohon terang. Nah, mengapa harus demikian? Sebelum kita lanjut, mari kita kembali belajar firman Tuhan yang telah kita baca malam hari ini. Bagian pemberitaan firman Tuhan tentang kisah kelahiran Yesus diawali dengan seorang yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa pada saat itu, yaitu Kaisar Agustus. Sesuatu yang dikatakan oleh Kaisar Agustus harus dan tidak boleh tidak, bahkan tidak boleh ditunda. Ia mengeluarkan perintah untuk melakukan pendaftaran penduduk. Kalau kita di sini mungkin sensus penduduk pada saat itu. Dilakukan kepada seluruh dunia. Tetapi tidak sampai di Indonesia ya. Kata seluruh dalam konteks Alkitab ini seluruh dunia itu adalah batas wilayah kaisar. Itulah dunia mereka. Jadi seluruh wilayah kekuasaan kaisar. Nah, ada beberapa negeri yang dikuasai oleh kaisar. Salah satunya adalah Syria. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi wali negeri di Syria adalah Quirinius dalam bacaan kita. Lalu dia menyampaikan mandat itu dan menyampaikan kepada semua orang. Dalam bacaan dikatakan ini adalah pendaftaran yang pertama di dunia. Sensus yang pertama di dunia. Jadi semua orang harus mendaftarkan diri. Karena itu mereka harus berbondong-bondong kembali ke kampung halaman mereka. Kalau orang Toraja ada di sini, dia harus pulang ke Toraja sensus. Orang Manado harus pulang ke Manado dan sebagainya. Seperti itulah. Dan Yusuf serta Maria pada saat itu melakukan juga perintah itu. Tidak membangkang, tidak keras kepala. Mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Quirinius supaya mendaftarkan diri. Dalam bacaan dikatakan Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena mereka berasal dari sana, maka mereka harus kembali ke sana. Dan setelah saudara-saudara mereka tiba mendaftarkan diri, dalam bacaan kita dikatakan ketika mereka di situ tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Ya, jadi bukan hari hanya ya, mungkin 2 atau 3 hari setelah mendaftarkan diri, tibalah Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Mengapa? Karena tidak ada tempat bagi Yesus di dunia ini untuk datang, kecuali dia harus hadir di dalam palungan. Sekali lagi, dia harus hadir di dalam palungan. Tidak ada tempat baginya kecuali di dalam palungan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah kelahiran ini disampaikanlah kepada gembala-gembala yang ada di padang. Di ayat 9 dikatakan tiba-tiba. Kalau kata-kata tiba-tiba berarti tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, tidak ada semacam pemberitahuan atau tanda-tanda. Tidak ada. Dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dekat para gembala-gembala. Kalau saudara-saudara dan saya pada saat itu seorang gembala,
Kata tiba-tiba, apa yang akan terjadi? Mungkin ada di antara kita akan lari terbirit-birit ya, ketakutan. Apa ini? Ya. Tetapi ketika tiba-tiba malaikat mendahului perkataannya, ya. Pada saat itu, ketika dia tiba, dia katakan, jangan takut. Karena malaikat tahu bahwa mereka ini dalam ketakutan. Bisa bayangkan saudara-saudara, di malam hari saat itu ya, di tengah padang. Kalau siang hari mereka dihantam terik matahari, malam hari mereka harus kedinginan. Ya, tiba-tiba dikatakan malaikat muncul, sudah pasti mereka takut. Ya. Lalu katakan malaikat, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Tapi anehnya, pemberitahuan untuk seluruh bangsa ini, kenapa malaikat pertama-tama memberitakan kelahiran itu kepada gembala? Kenapa bukan kepada mereka yang mempunyai posisi tinggi? Orang kaya raya pada saat itu, orang yang sangat dihormati pada saat itu, orang yang memiliki segala sesuatu dalam hidupnya, tetapi malaikat justru pergi kepada gembala-gembala. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa gembala itu adalah orang yang setia, orang yang patuh, bahkan nyawanya pun dia pertaruhkan untuk domba-dombanya. Gembala. Nah, karena itu saudara-saudara, kata gembala ini itu juga dikenakan kepada anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Mereka harus setia, mereka harus taat, mereka harus menyiapkan segala waktunya untuk domba-dombanya. Nah, buktinya saudara-saudara, ketika mereka mendengarkan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa pada saat itu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tidur-tiduran dan mengatakan, besok saja dah, besok saja kita ke sana. Sudah tengah malam, kita capek ini seharian kita pergi cari makanan untuk hewan kita, besok saja. Tidak. Karena mereka adalah orang yang setia, orang yang taat. Perintah itu mereka lakukan. Ayat 15 apa dikatakan? Mereka mengatakan di sana, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Jadi ada percakapan, ayo Mi kita pergi. Lalu dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Diberitahukan kepada kita. Jadi tidak menunggu waktu pada saat itu. Mereka tidak tidur-tiduran mendengar berita sukacita yang sangat besar pada saat itu. Untuk seluruh bangsa. Mereka pergi tergesa-gesa pada saat itu saudara-saudara. Mereka pergi untuk menemui apa yang disampaikan dan apa yang terjadi. Ketika mereka telah melihat dengan penuh sukacita apa yang dikatakan oleh malaikat, ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Gembala. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, gembala itu harus patuh, harus taat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara tahu kenapa pendeta harus ada yang putih di lehernya ini? Ya, tahu ini kolar ini. Ini kolar ini, kalau mau dikatakan kami adalah pemilik Allah. Kalau saudara-saudara memiliki hewan ternak di rumah, anjing atau kucing, biasanya di kota-kota dipasangkan di lehernya, lalu ditaruh situ biasa nomor handphone, nama pemiliknya, alamat rumahnya. Ketika kita memasang rantai, kemanapun kita berjalan, maka hewan itu harus ikut, patuh dia. Seorang gembala menggunakan kolar ini, kemanapun Tuhan suruh dia pergi, dia harus pergi. Tidak boleh tidak, harus pergi. Itulah kesetiaan seorang gembala. Harus dia lakukan. Sama yang disampaikan oleh malaikat pada saat itu kepada gembala-gembala. Ketika dia datang memberitahukan, mereka tidak lari. Jangan takut.
berita kesukaan besar untuk seluruh dunia kusampaikan kepadamu, bukan kepada orang lain. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa yang terjadi. Bahkan ketika malaikat itu datang, dikatakan dalam bacaan ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Kata sejumlah besar tidak dapat dihitung, terlalu banyak, sejumlah besar. Itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar. Nah, sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada yang sangat menarik yang mungkin sering kita sudah dengar ya dalam kehidupan kita, dan mungkin kita sudah hafal juga. Ayat 11. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Hari ini penyampaian itu sangat lengkap. Dia menyampaikan harinya, di mana, alamatnya, ciri-cirinya, siapa dia. Hari ini, bukan kemarin, bukan lusa, bukan besok, tetapi dikatakan malaikat hari ini. Apa yang terjadi? Telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini, bukan kemarin, bukan besok, bukan lusa, tetapi hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa dia? Yesus Kristus. Siapa dia? Tuhan di kota Daud. Kalau saudara-saudara pernah mendengar YouTube, menonton YouTube, ada orang hebat yang mengatakan bahwa Yesus diangkat di dalam sebuah konsili dan mengangkat dia dan ditetapkan dia sebagai Tuhan. Hebat betul orang ini. Ya. Bahkan ada orang yang mencoba mengkotak-katik Alkitab dan mengatakan yang mempertuhan Yesus, yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu adalah Rasul Paulus. Saudara baca baik-baik. Bisa ditampilkan kan? Ayat 11 ini. Supaya jelas. Hari ini apa yang terjadi? Telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Di mana? Ya, yaitu Kristus. Siapa dia? Tuhan. Kalau orang mengatakan tunjukkan satu ayat dalam Alkitab mengatakan Yesus atau Kristus itu Tuhan, tunjukkan ayat ini. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya sebagai pendeta, bukan pendahulu kami sebagai pendeta, bukan rasul yang mengatakan, bukan Lukas yang mengatakan, tetapi malaikat yang mengatakannya. Malaikat yang mengatakannya. Jelas sekali. Dia lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi bukan siapa-siapa. Dia adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara mau mengaminkan? Amin. Ya. Jadi kalau ada orang yang meragukan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau mengungkap soal apa yang mereka tahu dan mengkotak-katik dan meragukan Yesus adalah Tuhan, ini jawabannya. Kalau dia mengatakan tunjukkan satu ayat, tunjukkan ini. Ini perkataan Alkitab. Bahkan dikatakan di sini ketika dia berbicara, ya sejumlah besar bala tentara sorga yang datang. Siapa lagi yang meragukan? Kalau ada yang meragukan itu minta maaf. Mereka adalah orang yang paling bodoh di hadapan Allah. Ya, bukan skillnya, tetapi paling bodoh di hadapan Allah. Ya, karena itu kita orang Kristen tidak usah lagi cari Tuhan di mana, cari juru selamat di mana. Ya, Alkitab sudah memberitahukan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukurlah saya dan saudara-saudara menjadi pengikut Kristus. Bukan menjadi orang Kristen ya, menjadi pengikut Kristus. Menjadi orang yang patuh dengan otoritas Kristus. Dan percaya kepada Kristus bahwa dia adalah juru selamat dan Tuhan bagi saya dan saudara-saudara. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita merayakan malam porong terang. Sebagian orang merayakan ini hanya sebatas hura-hura. Mereka merayakan hanya sebatas pesta belaka. Dan tidak sedikit, minta maaf, orang Kristen juga melakukan hal itu. Sudah dekat tanggal 24, sudah dekat tanggal 25. Bagaimana? Sudah ada bintang-bintang di belakang kah? Bukan bintang di pohon.
Tapi sudah ada bintang-bintang di belakang kah? Iya. Sudah ada persiapan kah? Mereka menyambut Natal dengan cara seperti itu. Apa bedanya saudara-saudara kalau saudara-saudara pergi ke mall, melihat di sana ada pohon Natal yang sangat tinggi, lalu dilantunkan malam kudus, mereka pahamkah itu? Ya, yang penting kan menarik para pelanggan, mereka datang belanja. Apa bedanya dengan kita, saudara-saudara? Kalau hanya sekedar merayakan Natal seperti ini, pertanyaannya, saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema Natal kita, adakah tempat bagi Yesus dalam diri kita? Mengapa saudara-saudara kita harus merayakan pohon terang? Ini bukan hanya sekedar kita lakukan. Tahukah apa simbol cemara seperti yang dibuat oleh Martin Luther yang sampai saat ini? Pohon cemara adalah pohon yang bisa dikatakan pohon yang hidup kekal. Dia bisa hidup di tempat manapun. Coba cari saudara-saudara. Di puncak gunung sampai di pinggir pantai dia bisa tumbuh. Padahal di pantai airnya asin. Ya. Di tempat yang sangat panas sampai di tempat salju dia bisa hidup. Itu. Di dekat air pun di tempat kering dia bisa hidup. Di antara sela-sela batu pun dia bisa hidup. Jadi Martin Luther mengambil ini bukan hanya sekadar, tetapi ada faham teologi dalam dirinya. Orang Kristen harus seperti pohon cemara. Dia bisa hidup dalam tantangan apapun. Harus demikian. Lalu saudara-saudara, kita melihat lilin dan lampu-lampu. Ini adalah ibarat bintang. Dia adalah bintang timur. Penunjuk orang Majus. Bukan hanya sekadar kita lakukan sudah dekat Desember, sibuk-sibuk kita mempersiapkan pohon Natal, tetapi adakah makna yang betul-betul tersirat dalam hati kita bahwa Yesus kita telah hadirkan dalam kehidupan kita, atau hanya sekadar kita melakukan saja seremonial di dalam kehidupan kita, pesta pora, yang penting dilihat ada nyala lilin, ada nyala pohon terang di rumah kita. Oh, ini adalah orang Kristen. Tidak. Orang Kristen, orang bukan Kristen pun melakukan. Coba lihat di Arab sana. Pohon Natal yang paling tertinggi katanya ada di Arab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kurang lebih 2000 tahun yang lalu Dia mau datang ke dalam dunia ini, tidak ada penginapan dan tidak ada tempat baginya. Persoalan sekarang adalah, apakah dalam kehidupan saya dan saudara-saudara kita terus membuka pintu hati kita untuk Tuhan, ataukah kita menutup pintu hati kita untuk Tuhan? Tidak dapat dinyana, tidak dapat disangkal. Banyak orang Kristen ketika dia masih sehat-sehat, dia tidak pernah memanggil Tuhan dalam dirinya, mengundang Tuhan dalam dirinya. Karena apa? Karena dia masih berotot, masih kuat, masih sehat. Selagi saya masih bisa, tidak perlu. Tuhan itu dijadikan, Yesus itu dijadikan ban reserve. Nanti kita kasakusuk baru cari ban serep. Nanti kita menghadapi persoalan, tantangan dan rintangan, baru panggil nama Yesus. Baru kita bersedih, baru kita segala macam penyerahan. Begitukah saudara-saudara? Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap terus membuka pintu hati kita untuk Kristus. Dan jangan pernah ragu, Dia adalah Juru Selamat. Dan Dia adalah Tuhan untuk seluruh bangsa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita lewat persembahan syukur kepada Tuhan. Mari mempersiapkan persembahan yang telah kita bawa dari rumah kita masing-masing.
mengiringi persembahan syukur kita melakukan Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Yes, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk siapa? Amin. Yes, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Kata
Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, dari hari ke hari Engkau selalu ada dalam berbagai dinamika kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam surga, di setiap langkah perjuangan kehidupan kami Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu ada di sana. Bahkan ketika kami berkarya Tuhan, tangan-tangan kami tidak kembali dengan hampa, tetapi berkat-Mu selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau telah nyatakan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami harus patut bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Di malam pohon terang ini Tuhan, kami mempersembahkan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Berkati Tuhan supaya dapat dipergunakan di setiap ladang-ladang. Dan yang masih ada dalam tangan kami, sadarkan dan ingatkan kami terus untuk menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dan biarlah Tuhan segala berkat-berkat-Mu itu juga kami pergunakan untuk melayani sesama kami yang butuhkan uluran tangan-Mu. Ini persembahan syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang bawa kepadamu. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dan tari-tarian. Yang pertama tarian dari PKPG dan dilanjutkan vokal grup dari PKB. Disilakan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermega, bermega ramanaku di sana, ramanaku di sana. Datamu lawan adinda, adinda ina tidak ada sama layak, ina tidak ada sama layak.
Terima kasih atas persembahan tarian-tarian dan puji-pujiannya. Tuhan Yesus akan memberkati apa yang saudara-saudara telah persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat. Kembali kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu ya Allah, merendahkan hati dan pikiran kami tetapi mengangkat pujian sembah kami, karena Engkaulah Allah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang patut kami agungkan dan muliakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau selalu memberkati, menyertai, memelihara kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu adalah karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan, kemampuan, dan kelebihan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Dan kami bersyukur Tuhan, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berjumpa dengan penuh kasih, duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam nama-Mu. Kami boleh bersama mengagung-agungkan kebesaran nama-Mu Tuhan, di dalam perayaan pohon terang-Mu ini. Terima kasih pula Tuhan, dalam penyembahan kami ini Engkau pun hadir lagi menyapa kami lewat firman-Mu. Engkau menguak Tuhan, membuka mata hati kami, terlebih lagi mata iman kami, untuk melihat perjalanan kehidupan kami. Apakah Tuhan dalam selama perjalanan kehidupan ini, kami sungguh-sungguh Tuhan membuka hati kami, dan terus menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang lagi di tengah-tengah kehidupan kami, menegur sapa kami Tuhan, dan biarlah itu akan terus kami pelihara dalam kehidupan kami, akan terus menjadi suluh dan pedoman dalam perjalanan kehidupan kami, dan Engkau akan terus hadir sebagai terang, akan bintang timur dalam kehidupan kami, dan kami terus juga Tuhan boleh melakukan kehendak-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami tidak meragukan lagi bahwa Engkaulah sungguh-sungguh Juru Selamat dan Tuhan bagi kami. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu mau bersyafaat untuk keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu di Orel di tempat ini. Tetapi secara khusus Tuhan buat mereka yang hadir pada saat ini. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari ini Tuhan. Mereka datang dengan penuh sukacita, beria-ria untuk menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kehendak-Mu Tuhan. Tetapi dalam belahan hidup mereka yang lain, mata-Mu melihat, telinga-Mu mendengarkan segala keluh kesah dan pergumulan kehidupan kami Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat menyelubungi akan kekuasaan-Mu. Engkau tahu persis siapa kami. Jikalau mungkin masih ada di antara kami yang hidup tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kasihani kami Tuhan, tolong kami, mampukan kami dengan Roh-Mu, supaya kami Tuhan dimampukan untuk membuang jauh-jauh segala perkara yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami, dan kami akan terus belajar hidup kudus, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak pilihan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir dengan penuh sukacita pada malam hari ini, di dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Tolong mereka semua Tuhan, dalam setiap karya-karya yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka geluti setiap hari dari pagi hingga malam, dari Senin hingga Sabtu, bahkan dalam berbagai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, sebagai kepala ibu rumah tangga, ayah, ibu, opa, dan oma. Biarlah Tuhan, segala waktu yang kami curahkan, tenaga yang kami curahkan Tuhan, semuanya itu tidak akan sia-sia. Kasih Tuhan akan memberkati Tuhan, sehingga di balik itu berkat-berkat Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, seisi rumah tangga kami, anugerahkan kesehatan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus boleh menikmati sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehat sejahtera, teristimewa Tuhan, dalam melewati masa-masa pandemi ini. Ingatkan dan sadarkan kami terus juga untuk melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam surga, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan rumah
Tangga kami Tuhan, ikat kami terus dengan tali kasih-Mu, sehingga kami terus saling memikirkan, saling bahu-membahu dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab dalam kehidupan keluarga kami. Jadikan kami terus Tuhan sebagai guru dan imam terhadap anak-anak kekasih kami. Jadi panutan yang baik dan bukan menjadi batu sandungan bagi anak-anak kekasih kami. Kami terus mengarahkan mereka Tuhan ke jalan-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan di dalam nama Yesus dan tidak ada jalan lain. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kekasih kami Tuhan, di dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, biarlah mereka terus boleh bertumbuh sehat dalam kehidupan mereka. Dalam pertumbuhan iman mereka, mereka terus semakin dekat kepadamu Tuhan, dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, bahwa otoritas hanya satu-satunya di dalam kehidupan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan sampai akhir hayat mereka, mereka terus berpegang bahwa Engkaulah Yesus keselamatan dalam kehidupannya dan tidak ada lain selain Engkau. Ya Allah, dalam mengejar cita-cita dan karir mereka Tuhan, Engkau berikan semangat, kekuatan, kemampuan, Engkau berikan konsentrasi mereka dengan baik, dan biarlah Tuhan mereka mau menghindarkan hal-hal yang sungguh-sungguh akan merugikan masa depan mereka. Mereka akan fokus Tuhan, dan kelak mereka akan mendapat yang terbaik daripada-Mu. Anak-anak pemuda dan pemudi-Mu Tuhan, di dalam penantian masa depan mereka, baik pekerjaan maupun jodoh mereka Tuhan, biarlah Tuhan mereka terus kokoh dan kuat iman mereka. Mereka tidak akan terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia di sekitar mereka yang akan menyesatkan iman mereka Tuhan, sehingga mereka hanya terus menyerahkan kehidupan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan menaruh pengharapan bahwa Engkau Tuhan akan menjawab segala doa-doa mereka. Ya Allah, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, mungkin yang hadir pada saat ini, juga mereka yang ada di rumah mereka Tuhan, di dalam berbagai keterbatasan mereka, oleh karena lansia, oleh karena sakit penyakit Tuhan, Engkau hadir menjamah mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, biarlah segala usaha yang mereka lakukan untuk pemulihan ini, sarana yang dipersatukan dalam tubuh mereka, makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan yang mereka terima, pakailah semua itu Tuhan sebagai alat-Mu untuk mengangkat segala beban penyakit dalam tubuh mereka, sehingga mereka akan dipulihkan dari sakit mereka. Saudara-saudara kami Tuhan, di dalam duka mereka, baik yang hadir maupun yang ada di rumah mereka Tuhan, Engkau hadir terus menguatkan dan menghiburkan mereka dalam duka cita mereka yang dalam. Kami mau berdoa buat kekasih kami, Bapak Amari, maka bersama Ibu Elizabeth Roya, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan, mereka mengalami duka yang mendalam, dan kami boleh menyelesaikan pemakaman anak kekasih mereka. Tuhan hadirlah di tengah-tengah duka mereka yang dalam. Tuhan terus kuatkan dan hiburkan mereka, dan mereka yakin dan percaya bahwa apa yang mereka hadapi ini Tuhan, keputusan-Mu Tuhan yang mutlak ini adalah yang terbaik, yang selalu kami harus terima dalam kehidupan kami. Sebab kematian yang diperhadapkan kepada mereka itu adalah awal kehidupan kekal yang anak kekasih, bahkan kami semua akan terima dalam kehidupan mereka, kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam surga, hamba-Mu juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang melalaikan atau sengaja atau tidak. Tuhan kasihani mereka, ketuk pintu hati mereka, sadarkan mereka Tuhan, sehingga di hari-hari mendatang dalam setiap persekutuan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk memuliakan dan menyembah Engkau. Ya Allah, di akhir persekutuan kami sebentar, kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Antar kami pulang Tuhan, biarlah kami boleh kembali penuh dengan damai sejahtera-Mu, dan kami terus boleh menghadirkan shalom di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Allah Bapa dalam surga, ini ungkapan syukur dan syafaat kami di dalam Kristus Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin.
Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua II Bapak Penatua Martin Effendi Patulak. Kepada Bapak dipersilahkan. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak-Bapak Pendeta Jemaat Orel, yang saya hormati dan kasihi teman-teman Penatua Diaken Jemaat Orel, dan yang saya hormati pula seluruh sidang masa raya Natal yang hadir di gereja maupun yang mengikuti live streaming di rumah. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk hadir bersama-sama di gereja ini pada sore dan malam hari ini, karena di tengah-tengah pandemi kita masih boleh diizinkan untuk beribadah, melaksanakan malam Natal di gereja kita, walaupun dengan prokes yang sangat ketat. Ya, tadi dari pihak kepolisian dan Bapak Gubernur juga datang sekaligus meninjau dan melihat pelaksanaan ibadah kita, juga mau mengevaluasi prokes yang kita laksanakan. Itu tujuan utamanya tadi beliau hadir, sambil menyampaikan juga selamat Natal kepada kita semua. Ya, kita bersyukur bahwa seluruh jemaat kita bisa mengikuti himbauan yang disampaikan oleh BPMJ dan seluruh majelis dan ketua-ketua rayon, sehingga memang yang hadir sangat terbatas. Biasanya kalau malam begini ketika belum Covid, biasanya sampai 700 sampai 800 orang. Bahkan kalau perayaan Natalnya kita paskan tanggal 24, itu biasanya sampai 1000 lebih. Ya. Nah, kita di tengah keprihatinan ini tetap bersyukur bahwa kita tetap masih diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, berita sukacita Natal, sehingga memang kita perlu menguatkan diri, bertekad bersama untuk melewati masa-masa kritis ini. Ya, kita tahu bahwa masa pandemi ini membuat seluruh program kegiatan yang biasanya berjalan, banyak kegiatan menjadi sangat terbatas. Itu karena memang kita mengikuti aturan yang ada, dan puji syukur kita bisa melewati itu, dan mudah-mudahan tahun depan pandemi akan berakhir. Bapak Ibu sekalian, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, sejalan dengan tema dan subtema Natal, dan sejalan juga dengan kondisi kota kita beberapa waktu yang lalu, maka patutlah kita bersama-sama menjaga diri, menjaga persatuan, persaudaraan antar sesama umat. Kita jangan mudah terpancing, jangan mudah mengikuti arus. Apa yang telah ditangani oleh pemerintah, biarlah itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Kita berharap bahwa kota kita akan kondusif, tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan seperti beberapa hari yang lalu. Majelis Jemaat Orel dan dengan program kerjanya, sesuai dengan tema dan subtema, kita sudah banyak melakukan hal-hal yang untuk mempererat, memperkokoh persaudaraan yang ada, yaitu melalui diakonia, melalui perkunjungan, melalui doa-doa, dan itu kita terus laksanakan untuk membantu dan menguatkan saudara-saudara kita yang tertimpa atau terdampak oleh pandemi Covid, dan juga saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Sehingga kita berharap bahwa jika tahun depan menjadi normal, maka
program-program kerja untuk mendorong diakonia dan kegiatan yang lain akan semakin besar. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta, teman-teman majelis, ya kita memang berada pada posisi kegiatan yang sangat terbatas dan tidak bisa melakukan seperti yang normal, maka penting bagi kita untuk menetapkan program-program kegiatan di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan oleh jemaat kita, sehingga kita bisa maksimal melaksanakan pelayanan kepada jemaat, dan tentunya ini akan menjadikan jemaat kita yang semakin mandiri dan semakin solid untuk di dalam kekompakan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita berharap bahwa perayaan Natal ini bisa menjadi bagian yang penting bagi kehidupan kita, karena hampir setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi mungkin dengan kondisi pandemi ini kita mulai merenung bahwa tidak selamanya kita pasti berada pada kehidupan-kehidupan yang menyenangkan. Jadi ada juga waktu-waktu bahwa kita harus hidup pada kondisi yang memprihatinkan. Ya, seperti inilah kondisinya. Biasanya kita kalau Natal gini hiruk pikuk, banyak sekali acara. Malahan dulu seingat saya ada yang dansa-dansa di sini waktu PK Lansia jadi ketuanya. Ya, jadi keterbatasan ini tidak mengurangi hikmah Natal kita. Semoga damai kasih Kristus yang telah diberitakan, kehadiran Tuhan, ya kita bersyukur karena kita bagian dari orang yang mendapat kabar sukacita tentang kehadiran Tuhan Yesus, karena ada yang mendengar tetapi tidak mau tahu. Nah, itu yang paling berat, sehingga kita bersyukur orang Majus, malaikat menyampaikan, orang para gembala dan yang lain, dan kita sekarang juga mendapatkan informasi atau firman Tuhan kepada kita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang penebusan dan segalanya. Ya, kita menerima itu dengan penuh sukacita, dan itulah kesukaan Natal yang kita rayakan pada saat ini. Karena ada yang tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus tapi mereka tidak mau percaya. Itu yang menjadi batu sandungan bagi mereka sendiri. Namun sebagai umat Kristiani, pengikut Yesus yang setia, yang selalu berdamai, selalu hidup dalam kerukunan, kebersamaan, persaudaraan, maka tentu kita harus tetap menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita adalah orang yang lemah lembut, yang penuh cinta kasih, yang selalu membawa damai dimanapun kita berada. Itulah makna Natal yang sesungguhnya bagi kita. Karena kalau kita juga sama dengan mereka yang di luar, berarti tidak ada artinya makna Natal hari ini bagi kita. Bahwa kabar sukacita, damai Natal, cinta kasih, persaudaraan tidak tumbuh di hati kita, maka perayaan Natal itu, makna Natal itu berlalu begitu saja di hadapan kita. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dari BPMJ. Sekali lagi kami menyampaikan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian dan kita tetap melaksanakan pelayanan-pelayanan ibadah di gereja ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Ada beberapa penekanan. Yang pertama, besok Sabtu tanggal 25 Desember 2021 akan dilaksanakan ibadah Hari Natal yang akan dilaksanakan jam 7.30 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Elasar Nicholas Bonde STH.
Berikutnya Minggu tanggal 26 Desember 2021 ibadah tetap dilaksanakan 3 kali seperti biasa, dan ibadah jam kedua akan dilaksanakan baptisan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya dapat mempersiapkan diri. Dan yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah malam ini, laki-laki 146, perempuan 166, jumlah 312. Demikian warta jemaat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita, saya jemput untuk berdiri. Mari memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 100 sebelum kita menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Natal. Tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari, dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kasih Tuhan, demikianlah ibadah malam Natal kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.